Hari ini kita mau ngomong satu topik yang saya rasa saya nggak pernah khotbahin, tapi saya akan khotbahin malam ini. Judulnya berhala. Judulnya berhala. Mungkin beberapa dari kita berpikir kalau orang Kristen nggak menyembah berhala lagi, ya, gitu. Banyak orang berpikir yang nyembah berhala itu bukan orang Kristen. Yang nyembah berhala itu orang yang nggak kenal Tuhan, yang nyembah patung-patung, pohon, benda-benda, atau apapun. Tapi kita akan belajar hari ini, ternyata orang Kristen pun bisa menyembah berhala. Ternyata orang Kristen pun ternyata bisa memiliki berhala yang dia sembah, yang dia agungkan tanpa mungkin dia sadar. Jadi kita akan belajar tentang itu, karena kita mau dalam hidup kita nggak ada Allah lain. Karena salah satu dari hukum Taurat apa bilang? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Amin. So, kita akan belajar malam ini tentang itu. Kita buka dulu firman Tuhan di, sebentar, wait. 2 Korintus 4, 2 Korintus 4, ayat yang keempat. Kita akan pelan-pelan. Apa iya orang Kristen masih bisa punya berhala? Padahal saya nggak punya patung gajah gitu di rumah misalnya. Ya. Oke, kita akan lihat definisi lebih dalam dari firman Tuhan, apa itu tentang idols atau berhala. Ya. Ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya, coba ini, yang pikirannya dibutakan oleh ilah. Ilah itu ada berhala, oleh ilah dari zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saya mau bilang gini, saat hidup kita punya Allah lain, akan sulit bagi kita melihat cahaya Injil. Artinya apa cahaya Injil? Injil itu diibaratkan, kata firman Tuhan, sebagai harta yang terpendam. Saat ada orang menemukan harta itu, dia akan menjual rumahnya dan semuanya supaya bisa memiliki harta yang sejati itu. Artinya gini, saat seseorang punya berhala dalam hidupnya, keindahan Kristus nggak akan pernah dia mengerti. Dia nggak akan pernah melihat betapa terang kemuliaan itu. Dia nggak akan pernah ngerti itu. Jadi, kalau dia nggak pernah ngerti tentang betapa mulianya cahaya Injil, dia nggak akan pernah menghargai kekristenan. Penyebabnya apa? Karena ada ilah lain. Ilah lain itu orang ketiga dari hubungan dia dengan Yesus. Ya. Saya paling pusing kalau konseling keluarga yang punya isu orang ketiga. Ilah itu, berhala itu adalah orang ketiga dalam hubunganmu dengan Tuhan. Dalam hubungan, semenjak orang punya orang ketiga, dia nggak akan pernah bisa mencintai siapa? Kekasih hatinya seperti sedia kala. Akhirnya, walaupun istrinya mau dandan kayak apapun, ya, cahaya kecantikannya nggak bisa dilihat. Benar nggak? Benar nggak? Walaupun istrinya coba diet, nggak akan dilihat suaminya, karena suaminya udah melihat orang ketiga melulu. Sama dengan ayat ini bilang, kalau seseorang punya ilah di hidupnya, mau Kristus, mau Injil itu sehebat apa, kerajaan Allah seindah apa, nggak akan pernah dia bisa lihat keindahan itu. Karena matanya sudah, pikirannya ditutupi, dibilang, untuk melihat keindahan yang lain. So, kalau berdasarkan ayat ini, berarti ada kemungkinan besar nggak orang Kristen semua yang nggak bisa melihat cahaya Injil punya ilah lain di hidupnya. So, kalau dari ayat ini, ada kemungkinan besar, bahkan kita pun di tempat ini, jangan-jangan kita ada berhala di hidup kita.
Sehingga kita nggak bisa melihat kedalaman indahnya Injil. Karena pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Wow. Oke. Kita buka Kolose 3 ayat 5 dan 6. Ilah apa sih dalam perjanjian baru? Kita lihat, kalau dalam perjanjian lama, berhala-berhala itu adalah dewa-dewa Baal. Bahkan Tuhan paling sebel banget. Kalau kamu baca Yesaya dan Yeremia, berkali-kali Tuhan itu tegur bangsa Israel karena mereka buat berhala dulu. Nyembah berhala dulu. Ya, ada dewa Baal, ada dewa ini dan dewa ini. Itu di perjanjian baru. Perjanjian lama emang dewa Baal dan kawan-kawannya itu nggak ada kelihatannya. Ya, tapi di dalam perjanjian baru, apa sih berhala itu? Kita akan lihat ini. Ini berhalanya. Ini ilah zaman yang menutup mata orang Kristen untuk melihat keindahan cahaya Injil. Akhirnya nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah melihat keindahan kerajaan Allah gara-gara ini. Coba ini lihat apa ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu apa? Segala sesuatu. Yang pertama, yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Ya, udah jahat nafsu lagi dia jahat. Bukan cuma jahat, dia nafsu jahat ya. Keserakahan. Yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Amin. So, apakah orang Kristen di perjanjian baru nggak punya berhala lagi? Kata siapa? Ini berhala orang Kristen di perjanjian baru. Keduniawian, percabulan, kenajisan. Makanya saya mau bilang gini nih yang anak-anak muda, kalau kamu masih sering nonton bokep, kamu tanpa sadar lagi menyembah berhala. Orang-orang yang masih kompromi dengan dosa-dosa tertentu, sesungguhnya tidak sungguh-sungguh menyembah Yesus. Tidak sungguh-sungguh menyembah Yesus. Orang-orang yang serakah, orang-orang yang mengandalkan segala cara untuk punya uang banyak, bahkan mengorbankan keluarganya, mengorbankan gereja, mengorbankan banyak hal demi uang. Orang-orang seperti itu tanpa sadar mereka juga sedang menyembah berhala. Jadi penyembahan berhala di perjanjian baru itu tipis, nggak kelihatan. Di perjanjian lama orang nyembah berhala kelihatan bahwa anaknya dibakar loh di depan dewa Baal. Gemblung kan, gemblung. Kelihatan jelas banget tuh. Ya, jelas banget. Tapi di perjanjian baru ini penyembahan berhalanya itu samar-samar nggak kelihatan. Banyak orang Kristen pikir dia sembah Yesus, sesungguhnya dia nggak nyembah Yesus. Ini yang ngeri. Makanya, coba apa? Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Murka Allah itu di mana Tuhan memalingkan wajahnya dari kamu. Ya, berat nggak itu? Berat. Karena Allah adalah Allah yang pencemburu. Oke. Lalu, apa berhala dalam perjanjian baru? Dalam konteks perjanjian baru, berhala berikutnya apa? Ini berhala berikutnya. Coba, next. Saya ngomong sih santai ya, tapi ini bikin hati kamu gemeter. Berhala berikutnya adalah ini. Dalam perjanjian baru, coba lihat. Matius 6 ayat 24, Ben. Matius 6 ayat 24. Yesus yang bilang, ya bukan saya, Yesus. Jadi kalau kamu nggak tersinggung, nggak senang, jangan marah sama saya, marah sama Yesus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Makanya cewek-cewek nih, kalau cowok kamu sudah punya orang ketiga, orang cewek lain,
Ya, dia bilang, enggak kok aku masih sayang, itu bohong. Orang yang selingkuh itu udah nggak sayang lagi sama kamu. Karena dibilang kamu nggak bisa mencintai dua hal di waktu yang sama. Ya, kamu nggak bisa mencintai dua Tuhan. Karena dia akan benci apa? Yang seorang dan mengasihi yang lain. Serem nggak ini? Yesus yang ngomong, kalau engkau punya berhala di hidupmu, engkau nggak mencintai aku. Engkau mencintai berhala itu, bahkan dia bilang, tanpa sadar kamu sedang membenci aku. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, berhala yang dimention di Yesus di saat ini, saat Yesus bicara adalah kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Berhala kedua selain hawa nafsu, duniawi, kenajisan, keserakahan dan lain-lainnya, berhala berikutnya adalah apa? Cinta akan uang. Mamon adalah dewa kemakmuran pada masa itu. Mereka percaya kalau mereka menyembah Mamon, mereka akan diberi rejeki banyak. Ya. Mamon adalah simbol dari cinta akan uang. Yesus nggak pernah bandingkan dirinya dengan hal-hal lain, tapi dia bandingkan dirinya dengan satu ilah namanya Mamon. Karena Mamon bisa sangat membutakan banyak orang. Cinta akan uang bisa membutakan banyak orang. Ini dua berhala di Perjanjian Baru. Hawa nafsu, keserakahan, perjinahan, dan juga uang. Cinta akan uang. Coba lihat. Saya mau tanya sama kamu. Ini berhala-berhala ini nggak sih yang lagi digonggongkan di dunia ini? Coba kalau kamu nonton film Hollywood, semuanya itu tentang keserakahan, tentang haus akan uang, kesuksesan, benar nggak? Tentang seks, hawa nafsu, LGBT dan semua, juga tentang uang. Semua film mengarahkan dunia untuk menghidupi hal itu. Ya, saya paling muak kalau dengar lagu rap orang-orang negro itu. Aduh, paling muak saya. Kalau orang-orang rap nyanyinya nggak jelas, kayak monyet. Video klipnya cewek-cewek pakai baju-baju seksi, nggak jelas gitu. Tapi dunia sedang digiring ke sana. Ya. Dan Alkitab tulis hal-hal itu adalah ilah zaman ini. Itu adalah berhala zaman ini. Saya ngomong kebenaran apa adanya, ya. Memang kalau kebenaran tuh kadang nyakit, tapi ini memerdekakan kamu. Lebih baik kamu sakit dengerin khotbah daripada nanti kamu ditolak Tuhan di depan kekekalan. Ya. Karena nanti ada masanya saat orang nggak menyerahkan ilahnya kepada Tuhan. Dia masih pegang terus berhalanya. Kamu akan berurusan dengan Tuhan. Dia api yang menghanguskan, dia Allah yang pencemburu. Jangan main-main dengan Tuhan. Amin. Ini baru intro doang. Jadi pegangan. Ya. Be ready untuk ayat-ayat berikutnya. 1 Raja-Raja ayat 11 sampai 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 6. Saya bukan bilang kamu nggak boleh kerja keras untuk dapat uang, no. Ya. Tapi orang yang punya uang adalah berhalanya gitu gini, paling takut kehilangan uang. Paling takut hidupnya nggak ada uang. Ya. Paling takut. Ya. Kalau pengeluaran ada gede dikit, langsung panik. Hidupnya bergantung banget dengan uang. Kalau ada uang dia happy, nggak ada uang dia nggak happy. Bergantung banget sama uang. Uang bukan sumber sukacita kamu. Yesus Tuhan sumber sukacita kamu. Uang nggak boleh mendikte. Saya mau bilang gini, uang nggak boleh mendikte kamu.
Amin. Cuman firman Tuhan yang boleh mendikte kita. No. Nggak boleh. Yes, kebutuhan itu real. Yes, kamu harus kerja keras. Harus banget. Tapi hidup kamu nggak boleh didikte oleh itu. Ya, saya senang nih hari-hari ini anak-anak rohani saya ini berani ekstrim ya. Anak rohani Jopung, sebenarnya dia lagi butuh pekerjaan. Untuk orang lain mungkin itu good opportunity untuk making money ya, untuk cari uang. Tapi dia tahu kalau dia ke sana apa? Selesai ya. Dia memilih untuk tidak tunduk kepada ilah zaman ini, yaitu berhala, yaitu mamon, yaitu kemegahan dunia ini. Akhirnya no, dia lebih memilih sabar, ada waktunya, pekerjaan itu Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Amin. Ya, ilah zaman ini banyak hal dari ilah zaman ini. Oke, saya bakal lanjutin. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 6. Wah, ini kamu benar-benar pegangan mesti dengar ayat-ayat berikutnya ini. Adapun Raja Salomo ya, mencintai banyak perempuan asing. Ya. Di samping anak Firaun orang Mesir, jadi sebenarnya Raja Salomo orang Israel itu nggak boleh, umat Tuhan itu nggak boleh mencintai gadis-gadis dari bangsa lain. Dia hanya boleh menikahi bangsa yang memang pilihan Tuhan. Sama dengan kita nih, saya tegaskan, orang yang percaya Yesus tidak boleh menikah dengan wanita yang tidak percaya Yesus. Demikian juga sebaliknya. Sama peraturan yang sama buat Salomo. Oke? Salomo main-main soal itu. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Wow, mantap Salomo. Di samping anak Firaun, dia mencintai perempuan-perempuan dari mana coba? Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Lanjut. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencodongkan hatimu kepada Allah mereka. Saya mau bilang gini, hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Dengan siapa kamu bergaul akan mencondongkan hati kamu dengan apa yang mereka sembah. Ya, kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang menyembah seks, ya, kamu akan menyembah, hati kamu akan condong ke sana. Makanya saya mau bilang gini, kenapa orang bisa jadi ikut-ikutan LGBT? Kenapa? Hah? Lagi dia bergaul dengan orang-orang itu, hatinya dicondongkan dengan apa yang mereka sembah. Kamu ngerti? Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bukan larang kamu bergaul dengan orang yang gak kenal Tuhan. No, tapi kamu harus ngerti, ya. Kamu harus ngerti batasannya. Ya. Kamu harus ngerti, kalau enggak, hati kamu akan condong menyembah apa yang mereka sembah. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Wah, ada berat nih kalau udah jatuh-jatuh cinta gini ya. Ayat 3, lanjut. Ia mempunyai 700 istri. Ya, jangan diikutin ya. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Yang sebab pada waktu Salomo sudah tua, coba lihat, akhir hidup Salomo. Raja yang Tuhan pilih, dikasih hikmat luar biasa, akhir hidupnya kayak apa coba nih? Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saya mau bilang gini, pertama kali kamu tahu, kamu mesti aware sama hati kamu. Kalau kamu hatinya udah nggak sepenuh berpaut kepada Tuhan, ya. Kalau alarm hati kamu tahu, hati aku ini udah nggak sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Ya. Kamu udah di tengah-tengah, tadinya kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba mulai agak undur dikit. Ya, coba lihat apa yang terjadi sama dia. Ayat 5. Pelan-pelan hatinya nggak terpaut, lama-lama dia ngapain? Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Mamon. Ayat 6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Saya mau bilang gini, berhala kecil selalu menuntun kepada berhala besar.
Berhala kecilnya Salomo adalah perempuan-perempuan yang dia cintai. Namun akhirnya menuntun dia kepada berhala besar, menyembah Asitoret. Ya, coba. Hati-hati dengan berhala-berhala kecil yang kamu pikir itu oke. Ya, nggak apa-apa, ngobrol aja kok. Dia kan nggak kenal Tuhan, dia kan nggak kenal Yesus, nggak apa-apa, cuman ngobrol aja. Kamu kompromi dengan berhala kecil, ujung-ujungnya itu akan membawa kamu kepada berhala yang sesungguhnya. Jangan main-main dengan berhala. Jangan pernah buka hati kepada hal walaupun kamu pikir, kayaknya nggak apa-apa nih. Kayaknya nggak apa-apa nih. Ya saya udah banyak lihat orang Kristen awalnya, nggak apa-apa dia nggak kenal Tuhan, ya. Jalan sekali, jalan 2 kali, nggak lama pacaran. Tahu-taunya sekarang udah kerudungan, ya. Gitu. Ya. Berhala kecil selalu menuntun kamu kepada berhala besar. Jangan pernah kompromi dengan berhala kecil. Jangan. Ya, jangan pernah berhala. Oke? Oke, baru pemanasan, lanjut. Pastor, gimana saya bisa ngerti kalau memang hati saya ini punya berhala? Ya. Kita bakal baca ayatnya. Yesaya 19 ayat 1. Yesaya 19 ayat 1. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya. Tuhan datang ke Mesir, ya. Dia berhadapan dengan dewa-dewa Mesir. Dewa-dewa Mesir gemetar karena Tuhan datang ke Mesir. Tapi lucu. Tapi hati orang Mesir kenapa? Merana hancur dalam diri mereka. Tuhan datang ngancurin dewa-dewa di Mesir, tapi yang hancur hatinya orang Mesir. Merana. Nah, ini saya mau bilang. Saya mau bilang gini, kalau kamu tahu kamu punya berhala, lagi Tuhan senggol itu, merana kamu. Apa yang paling sakit di hati kamu lagi Tuhan ambil, itu berhala kamu. Lagi Tuhan cabut itu, sakit nggak? Sakit. Tapi kamu tahu, tenggat. Hatiku merana, tapi Tuhan urusin, cabut berhala dari hati aku. Lebih baik kamu merana, tapi kamu merdeka. Orang yang cinta duit akan merana lagi dia kasih persembahan ke gereja. Merana dia. Merana, tapi itu that's a good pain. Itu merana yang bagus, itu mencabut berhala dari hati kamu. Lagi Tuhan cabut pacar kamu yang toksik, ya, merana nggak? Kamu merana, kamu akan merana, tapi dia lagi berurusan dengan berhala kamu. Kamu mesti thankful kalau berhala kamu diruntuhin dan itu menyakitkan kamu. Apa yang paling nyakitin kamu? Itu berhala kamu soalnya. Tapi kamu mesti thankful. Ada good pain, ada rasa sakit yang baik, yang Tuhan izinin karena dia lagi ancurin berhala di diri kamu. Nah, orang-orang yang takut sakit nggak akan pernah lepas dari berhala. Sekali lagi saya bilang, orang-orang yang takut sakit nggak akan pernah lepas dari berhala. Karena pembunuhan berhala di hati kamu selalu buat kamu merana. Pasti merana kamu. Kalau itu yang kamu sembah bertahun-tahun, ya, detik Tuhan berurusan dengan itu, merana, tapi nggak apa-apa. Ya, ada duka cita yang mendatangkan apa? Pertobatan. It's okay. Tapi orang yang takut sakit, aduh, nanti kalau gue putusin gimana ya gue? Nggak ada lagi yang sayang sama gue. Orang yang takut sakit, nggak akan pernah bebas dari berhala. Nggak akan pernah. Ya, nggak akan pernah. Aduh, Kosanto, kalau saya, Pastor, kalau saya lepasin pornografi, saya bakal boring, gabut, nggak ada kerjaan. Lebih baik kamu gabut kayak orang gila daripada kamu nyembah berhala. Ya,
Kan anak-anak sekarang gitu. Kenapa nonton film porno? Gabut. Kalau kamu takut gabut, kamu nggak akan pernah lepas dari pornografi. Lebih baik kamu gabut seharian tuh gigitin jari daripada kamu nyembah berhala. Ya. Kita buka Yeremia 4 ayat 1 terus lompat ke ayat 4 ya. Yeremia 4 ayat 1 terus lompat ke ayat 4. Karena saya ambil intinya aja. Yeremia 4 ayat 1 terus lompat ke ayat 4. Siapa yang siap berhalanya dicabut sama Tuhan? Siap merana? Hah? Kamu harus siap merana. Kalau rokok adalah berhala kamu, ya Tuhan cabut rokok, merana nggak kamu nggak ngerokok? Asem. Merana nggak kamu? Kamu mesti siap merana kalau mau berhala kamu dicabut. Kan orang maunya berhalanya dicabut tapi nggak mau merana, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu yang berhalanya uang, kasih perpuluhan belajar. Kalau kamu berhalanya uang, kasih perpuluhan mesti. Itu nyambut. Jangan diajak debat, jangan. Cari-cari dali buat debat. Udahlah, kamu cinta uang udah. Nggak usah ajak dali buat. Biar mungkin awal-awal yang nggak biasa perpuluhan sakit. Ini bisa buat beli tempe, beli tahu banyak. Setengah gerobak gue beli tahu sama gorengan. Sakit, merana kamu, tapi itu membebaskan kamu dari cinta uang. Saya ngomong belak-belakan aja, firman Tuhan nggak perlu dimodifikasi. Amin. Amin. Makanya saya bingung kalau ada orang baca firman Tuhan tuh nggak tersinggung. Firman Tuhan tuh isinya menyinggung semua sih. Firman Tuhan itu tajam ya. Seperti pedang bermata dua yang memisahkan jiwa dan roh kamu. Jadi Alkitab udah jelas firman Tuhan itu tajam. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan nggak tajam, kita mikir ini firman siapa yang didengar. Saya mau bilang, saya paling kesel banget kalau firman dimodifikasi. Firman nggak perlu diperhalus, nggak perlu. Ya. Kalau firman dimodifikasi, dilembek-lembekin, hati manusia ini sekarang udah pada kayak batu. Hati manusia ini udah pada kayak batu. Pada ogah semua naatin Tuhan. Rajin gereja, taat males. Ya. Rajin ikut-ikutin kegiatan, kalau tunduk, taat, males. Udah pada keras semua, firman mesti datang bagai palu godam. Bam. Untuk ngancurin hati orang-orang. Bener, kita nggak bisa lagi. Tuhan udah mau datang, kalau kita modifikasi terus firman Tuhan lembut-lembut, nggak bisa. Ya. Yeremia 4 ayat 1 bilang, jika engkau mau kembali, hai Israel, nih, dia lagi ngomong kepada Israel yang nyembah berhala, jika kamu mau kembali kepadaku, kata Tuhan, jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Itu pertama. Orang yang punya berhala selalu mencoba melarikan diri dari Tuhan. Coba bersembunyi. Nggak mau dealing dengan itu, lari. Nggak mau dealing dengan itu. Kamu yang tahu kamu punya hubungan yang toksik, kamu nggak berani dealing dengan itu. Kamu selalu mau lari. Kamu mau selalu berlaku seolah-olah itu baik-baik saja. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau berhala kamu beres, hancur, jangan lari dari situ. Hadapi itu. Jangan lari, Tuhan bilang. Jangan lari. Hadapin itu. Yang kedua, coba lihat. Ayat 4, lompat. Ambil intisarinya aja. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Ini bukan sunat itu ya, ini sunat hati. Pertama, jangan lari. Yang kedua, sunat hati kamu. Sakit gak disunat? Sakit. Bangsa Israel kalau disunat, berpuluh-puluh hari dia mesti, gak ada laser zaman dulu. Jadi, dia mesti pakai sarung berpuluh-puluh hari. Karena sakit, ya. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kalau kamu sedang ada berhadapan dengan berhala hari ini, jangan lari, face it. Hadapin itu, sunat hati kamu, sakit, merana, gak apa-apa.
Tapi itu selesai hari ini. Amin. Amin. Jangan lari, hadapin. Tuhan, ini berhalaku, ini yang ngancurin hidup aku sadar. Tapi aku selalu nyumput dari semua ini, aku berpura-pura seolah-olah ini gak apa-apa kok. Ini baik kok, ini oke kok, tapi enggak. Kamu tahu dalam hati nurani kamu yang paling dalam ini menggerogoti kamu, ini menghancurkan kamu perlahan. Kamu sih hadapin Tuhan, aku tahu ini sakit, tapi hari ini aku mau sunat hatiku. Merana, tapi berhala itu selesai. Amin. Wow. Kita buka, setelah kamu sunat hati, karena banyak orang itu udah sunat hati, udah beres nih sunat hati ya, udah balik lagi. Karena bangsa Israel itu bolak-balik loh nyembah berhala. Ya. Nyembah berhala, Tuhan kasih kekeringan di Israel. Orang-orang Israel nggak datang hujan, oh nangis-nangis Tuhan ampuni kami, ya kan? Datangin hujan sama Tuhan, ya kan? Subur lagi tanah Israel. Udah makmur, balik lagi nyembah berhala. Kayak manusia itu kayak cenderung gitu loh punya berhala. Cenderung banget. Dan Alkitab tulis, bangsa Israel adalah gambaran dari kekristenan kita hari ini. Jadi kalau kamu lihat mereka, mirip sama kamu, sama saya juga. Kita mesti jaga-jaga. Ya. Oke. Lanjut. Yesaya 27 ayat 9. Maka beginilah akan dihapuskan, Yesaya 27 ayat 9. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya, ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Ini ada mic lain nggak sih? Ini mic-nya kayak hilang-hilang ini. Suaranya hilang-hilang. Oke, saya ulang. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, ya. Inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya, ia akan membuat segala batu menjadi mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pendupaan-pendupaan yang tinggal berdiri. Artinya apa? Kamu mesti bangun mesbah. Setelah sunat hati, ya, setelah sunat hati kamu harus bangun mesbah, ya. Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala itu. Ya. Oke, Ko Santo, saya mau bertobat, saya mau lepasin pasangan saya yang nggak kenal Tuhan itu. Oh, udah diputusin nih. Nah, hari itu semangat ya. Oke, gue telepon. Sorry, kita udah nggak bisa beb-beban lagi. Kita selesai. Woi. Tutup pintu, tutup handphone. Sakit nggak? Nangis deh. Tuhan sakit. Aku sayang banget sama dia. Tapi kalau kamu nggak buru-buru setelah merana itu kamu bangun mesbah, kamu pasti balik lagi ke sana. Setelah kamu merana, kamu mesti Alkitab bilang, bangun, jadikan batu-batu itu mesbah, supaya tiada lagi tiang-tiang berhala. Bangun mesbah, bangun kehidupan doa di rumah kamu, bangun pujian, penyembahan di rumah kamu. Yesaya 30, ayat yang 18 dan 22. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan kamu. Menanti-nantikan dia. Ayat 22. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, ini konteksnya, ayat 18 ini. Ayat 22, orang yang engkau akan menganggap najis. Nah ini, tahap berikutnya, lagi kamu mulai bangun mesbah, ya. Tadi kan kamu udah merana, kamu akhirnya mulai bangun mesbah. Detik kamu terus bangun mesbah, detik kamu terus menantikan Tuhan, nanti gini, engkau berhala yang kamu cintai dulu itu akan kamu anggap najis
patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas, kalau engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ini proses. Dari berhala yang kamu cintai, sampai jadi berhala yang kamu anggap najis, kamu gak akan balik lagi ke sana, butuh proses waktu. Tahapan pertamanya adalah apa tadi? Sunat hati, merana. Yes, kamu udah lakukan itu, tahap pertama. Tapi nggak bisa berhenti di situ. Karena cenderung kamu balik lagi kalau kamu nggak bangun mesbah dan kamu nggak sampai di tahap ini. Ya, orang-orang yang coba-coba berhenti ngerokok. Aku mau berhenti ngerokok, Tuhan, aku buang. Kamu nggak akan pernah benci rokok kalau kamu nggak pernah bangun mesbah. Kamu nggak akan berhenti, kamu akan pernah benci perzinahan, kamu nggak akan pernah benci pornografi sebelum kamu bangun altar di rumah kamu. Yaitu kehidupan doa pribadi kamu. Ini ada proses, pelan-pelan. Sampai hati di mana di hati kamu di shifting sama Tuhan. Terus sembah Tuhan sampai hati kamu shift. Apa yang dulu kamu cintai tiba-tiba kamu anggap najis. Makanya Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, semua ku anggap sampah karena Kristus. Itu maksudnya. Ya, semua yang kamu cintai, yang berhala-berhala kamu harus kamu anggap najis. Tapi itu proses. Lewatin dulu proses pertamanya, nggak bisa skip. Sunat hati, merana, nggak bisa. Izinin itu, Tuhan lakuin itu. Nggak bisa kompromi. Setelah itu terus lanjut. Ya. Yakobus 4 ayat 8. Mau lepas dari berhala, kita hanya mau menyembah Yesus, amin. Hanya Yesus yang hanya dia aja yang layak disembah. Hanya dia saja yang layak menerima semua attention hidup kita semua, nggak ada yang lain. Coba nih, ini ayat yang orang bacanya cuman sepenggal aja. Tapi hari ini kita mau baca utuh. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi ini perintah pertama dulu. Deketin Tuhan dulu. Deketin Tuhan dulu. Baru perintah berikutnya apa? Tahirkan tanganmu. Siapa ini yang dimaksud di sini, di konteks ini? Siapa sih? Hah? Hai kamu orang-orang yang berdosa, sucikan hatimu, orang-orang apa? Hai kamu yang mendua hati. Ini tentang orang-orang yang punya berhala di hatinya. Dia nggak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mencintai Tuhan, tapi juga cintai yang lain. Tuhan bilang, untuk orang-orang kayak gini, pertama, datang ke Tuhan. Cari Tuhan. Sungguh-sungguh, makanya saya selalu ajarin, jangan fokus berhenti berdosa. Ya, kamu nggak akan berhenti sebelum kamu benci itu. Sebelum kamu benci dosa kamu nggak akan pernah berhenti melakukan itu. Catat omongan saya. Sebelum kamu muak dengan dosa kamu sendiri, kamu akan balik lagi ke kubangan yang sama. Hal yang pertama, untuk kita sampai di titik itu, apa? Mendekat kepada Allah. Fokus dekatin diri ke Tuhan. Worship, baca firman, ya, berdoa. Hal-hal sederhana lagi, kamu lakuin ini terus-menerus konsisten. Tiba-tiba masuk dalam satu momen di mana hati kamu shifting. Kamu nggak lagi mendua hati. Semua berhala itu kamu anggap najis. Amin. Next, Yesaya 44 ayat 17 sampai 18. Ini terakhir. Berhala itu bisa banyak, hati-hati. Yesaya 44 ayat 17 sampai 18. Sudah? Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah. Ini konteksnya perjanjian lama. Menjadi patung sembahannya, ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, tolonglah aku sebab engkau Allahku. Jadi kan konyol ya. Orang seperti itu, coba baca ini baik-baik. Orang yang nyembah berhala itu dibilang tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti
apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Jadi gini, kenapa sih orang Kristen bisa nyembah Allah lain di hidupnya selain Yesus? Karena dia nggak mengetahui apa-apa, dia nggak mengerti apa-apa, matanya tertutup, sehingga nggak bisa melihat, hatinya juga tertutup. Ini ngomongin apa sih? Kalau kamu nggak kenal, nggak ngerti firman Tuhan, kamu nggak ngerti apa-apa tentang kebenaran ini, ya, kamu akan nyembah yang lain selain Yesus. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Makanya simpel sebenarnya. Saya dari tadi cuma ngomong 3 hal. Merana itu, sunat hati itu tentang pertobatan. Bangun mesbah terus sampai kamu benci dengan dosa-dosa kamu. Yang terakhir baca firman, supaya mata kamu nggak buta. Supaya kamu tahu, oh ini nggak benar. Supaya kamu tahu, supaya kamu mengerti kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan. Karena orang yang nggak ngerti firman, pasti akan jatuh ke sana. Amin. Amin. Yuk, saya bangkit berdiri. Saya udah bangkit berdiri. Tutup mata, nggak boleh ada yang lihat siapa-siapa, nggak usah lihat.